Kok bisa keterima kerja di media? Ada kenalan ya? Ada orang dalam ya? The stars light up the sky. Hai semua, banyak banget yang nanyain ke aku gimana sih bisa keterima di perusahaan media dan jadi seorang jurnalis. Sebenarnya pertanyaan mereka bukan pengen tahu gimana sih proses aku bisa masuk ke sana, gimana sih proses tahap seleksi bisa masuk ke sana, atau apa yang perlu aku persiapkan pada saat masuk ke perusahaan media tersebut. Mereka nggak pengen nanyain itu sebenarnya. Mereka kayak pengen tahu siapa sih orang dalam di sana. Dan ya memang di tengah gempuran orang dalam saat ini, semua hal harus disangkut pautkan dengan orang dalam. Dalam semua hal, dalam proses apapun, pasti ditanyain ada orang dalam gak sih di sana. Aku juga sempat insecure pada saat aku lulus kuliah, kemudian masukin lamaran ke beberapa perusahaan. Aku ngerasa aku gak punya orang dalam. Aku juga ngerasa bahwa kayak aku gak punya kemampuan di dunia tersebut. Aku gak punya kemampuan di bidang tersebut. Cuma karena aku baru lulus kuliah dan mau kerja, ya apapun lowongan kerja aku masukin. Tapi aku gak punya orang dalam. Dan itu membuat aku kayak yang ketika aku masukin lamaran kerjaan, ya udah cuma masukin lamaran, keterima nggak keterima itu urusan nanti. Ya paling berharap di situ ada rezeki buat aku. Aku ngerasa bahwa pada saat kuliah kemudian masukin lamaran kerjaan dan gak ada orang dalam, aku ngerasa bahwa itu adalah saingan. Aku ngerasa saingan aku bukan soal nilai, bukan soal skill, tapi soal orang dalam. Aku ngerasa itu karena banyak dari orang sekitar aku yang mereka baru lulus kuliah dan belum wisuda, tapi mereka sudah bisa kerja di satu perusahaan yang itu jadi tempat yang aku lamar. Kok bisa ya kan mereka terima? Mereka ada orang dalam gak sih? Itu jadi pertanyaan aku. Ya aku ngerasa bahwa the power of orang dalam itu memang perlu, apalagi kondisi yang saat ini. Dan aku juga nggak nyalahin mereka ya, karena aku ngerasa bahwa ketika aku di posisi mereka, aku punya orang dalam juga pasti aku bakal manfaatkan itu untuk bagaimana aku bisa masuk pekerjaan. Tapi di sisi lain aku punya prinsip bahwa ketika aku punya skill, ketika aku punya kemampuan, aku nggak masalah menggunakan atau memanfaatkan orang dalam. Cuma pada saat aku nggak punya skill, aku nggak punya kemampuan, kemudian aku memanfaatkan orang dalam, dan kemudian aku masuk ke kerjaan tersebut, dan tanpa apapun, tanpa skill yang aku punya, aku ngerasa bahwa aku menzolimi orang lain. Aku menzolimi orang yang mungkin punya skill yang lebih dari aku menzolimi orang yang harusnya pantas untuk di posisi tersebut, tapi karena mereka nggak punya orang dalam, sementara aku punya orang dalam, akhirnya aku yang bisa masuk ke kerjaan tersebut. Aku ngerasa aku menzolimi orang lain. Aku terima di perusahaan media itu karena aku melalui proses. Gak ada orang dalam, gak ada embel-embel relasi. Aku masukin lamaran, kemudian aku interview, kemudian aku tes psikotes, sampai akhirnya aku keterima kerja. Aku bangga terhadap diri aku sendiri. Aku dari orang biasa, gak ada kenalan siapapun, gak ada relasi siapapun, tapi aku terima di perusahaan media tersebut. Aku ngerasa bahwa perusahaan tersebut melihat skill aku. Aku merasa bahwa nilai mereka juga objektif terhadap kemampuan aku. Hingga aku bisa keterima di kerjaan tersebut. Aku bangga, aku punya kemampuan dan dilihat orang, dipandang orang, dan dipergunakan orang. Ya aku ngerasa aja, di tengah kondisi saat ini, ketika nggak ada orang dalam, apalagi kemampuan, kita bakal jadi apa? Aku khawatir terhadap hal tersebut. Orang yang punya kemampuan dan punya skill aja, bakal bisa nggak keterima di suatu pekerjaan, karena mereka nggak ada orang dalam. Apalagi, mereka yang nggak punya kemampuan, mereka yang nggak punya skill, kemudian ngelamar suatu perusahaan, dan mereka nggak ada orang dalam, meskipun memang rezeki nggak bakal kemana, ya tadi, mereka cuma ngarapin itu. Mereka ngarapin rezeki, karena rezeki nggak bakal tertukar. Tapi di sisi lain, proses yang dijalani saat ini juga kayak aku ngerasa bahwa ini jadi gejolak. Ini juga bisa jadi problem ke depannya. Gimana orang yang punya kemampuan, orang yang punya skill, itu bisa terkalahkan dengan orang yang punya relasi, dengan orang yang punya orang dalam. Baik lagi aku nggak mempermasalahkan orang dalam. Tapi yang aku permasalahkan adalah ketika orang nggak punya kemampuan, kemudian dipaksa untuk bisa masuk ke satu perusahaan karena mereka punya orang dalam. Dan itu sih pendapat aku sih. Aku nggak tahu pendapat kalian, apakah kalian punya cerita yang sama seperti aku, dapat pekerjaan kemudian ditanyain siapa sih orang dalamnya, atau kalian punya argumen sendiri soal orang dalam, soal relasi, dan soal kemandirian dengan kemampuan diri sendiri. Kalau kalian punya cerita atau punya pandangan tersebut, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar, berbagi cerita, dan aku pengen ucapin kalian selamat menikmati hari-hari dengan kebaikan. See you.